Halo anak-anak, apa kabar kalian pada hari ini? Pak Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan siap menerima pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita pada hari ini ada di bab 3, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dan menceritakan kembali isi teks narasi. Nah, sambil kalian menyimak video pembelajaran kita pada hari ini, kalian siapkan catatan kalian. Kalian catat penjelasan dari Bapak Ibu Guru yang menurut kalian penting. Kalian catat di buku catatan kalian penjelasan dari Bapak Ibu Guru yang menurut kalian penting dan kalian tidak bisa ingat. Ya? Jadi jangan lupa siapkan catatan kalian sambil menyimak video pembelajaran ini. Kita masuk ke bab ketiga, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur dan menceritakan kembali isi teks narasi. Pada bab pertama, Ibu sudah jelaskan apa itu mengidentifikasi. Jadi, tidak perlu Ibu jelaskan lagi ya. Sekarang kita masuk ke teks narasi. Apa itu teks narasi? Bisa di situ kamu lihat teks narasi merupakan teks hasil rekaan atau khayalan dari pengarangnya. Contohnya yaitu dongeng, cerpen, dan novel. Kenapa ketiga cerita ini disebut teks narasi? Karena di dalam cerita ini yaitu menceritakan tentang imajinasi atau menceritakan tentang khayalan atau rekaan. Seperti cerita dongeng, misalnya itu cerita hewan, itu adalah cerita khayalan, tidak menurut dengan fakta. Kemudian cerita cerpen. Cerita cerpen juga itu adalah cerita imajinasi, khayalan seseorang yang dibuat menjadi cerita cerpen. Kemudian juga novel. Novel sama juga seperti cerpen. Itu dia teks narasi. Kita masuk ke unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi. Unsur-unsur teks narasi ini terbagi atas dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dari teks narasi itu, dari dongeng, dari cerpen, dari novel, setiap dari ketiga cerita ini, contoh teks narasi ini pasti memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita lihat apa-apa aja itu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Tetap di sini ya, jangan kemana-mana. Kita masuk yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu terdiri dari yang pertama yaitu tema. Ibu jelaskan ya, sediakan buku catatanmu dan pulpenmu ya. Siapa tahu ada yang ingin mau kamu catat, boleh kamu catat. Iya, yang pertama tema. Tema ini, tema beda dengan judul ya. Tema dulu, baru masuk ke judul. Misalnya, buatlah cerita teks narasi yang bertemakan tentang persahabatan. Misalnya seperti itu. Berarti kamu membuat cerita tentang persahabatan. Kemudian judulmu ya tentang persahabatan. Misalnya contohnya teman sejatiku. Baru buatlah ceritamu tentang teman sejatiku. Yang penting kan di dalamnya yaitu ada tentang persahabatan. Itu yang namanya tema. Ibu ulangi sekali lagi, tema bukan judul. Beda tema, beda judul. Oke? Ya, yang kedua yaitu alur atau B, alur. Alur ini terbagi atas 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur ini disebut juga dengan jalan cerita. Ya,
Alur disebut juga dengan jalan cerita. Yang pertama yaitu alur maju. Kalau disebut dengan alur maju, berarti ceritanya, jalan ceritanya mulai dari awal sampai akhir itu diceritakan. Kemudian contohnya misalnya dia diceritakan mulai dari kecil, mulai dari bayi, anak-anak, dewasa, sampai orang tua. Itu yang namanya jalan cerita alur maju. Kalau alur mundur, ceritanya itu mundur ke belakang. Dia bercerita sudah dewasa dulu. Kemudian diceritakanlah, misalnya dia sudah sukses. Pertama ceritanya ini sukses. Kemudian diceritakanlah kenapa dia ini sukses. Maka itu disebutlah dengan alur mundur. Kemudian alur campuran, ini ceritanya campuran yaitu antara alur maju dan alur mundur. Di dalamnya ada alur maju, sudah diceritakan dia dari kecil sampai ke besar, tengah perjalanan nanti diceritakan lagi dia waktu yang dia masih kecil. Itu yang namanya alur campuran. Sudah? Itu jalan cerita atau alur. Kemudian penokohan. Penokohan ini terdiri dari 3, protagonis, antagonis, sama tritagonis. Kalau protagonis itu pasti sudah tahu ya, kalau protagonis itu berarti yang baik-baik. Kalau antagonis berarti yang jahat-jahat. Kalau tritagonis dia antara baik dan antara yang jahat. Seperti itu. Kalau tritagonis ini bisa baik, bisa jahat. Nanti dia bentar-bentar baik, dia bentar-bentar jahat. Kalau protagonis ceritanya itu dari awal dia baik-baik sampai selesai. Kalau dia antagonis ceritanya itu jahat sampai selesai. Kalau tritagonis bisa baik, pertengahan cerita bisa jahat. Itu. Kemudian D, latar. Latar itu juga terbagi atas 3, yaitu latar tempat, waktu, dan suasana. Kalau dibilang latar tempat, berarti tempatnya ya, tempatnya cerita itu di mana-mana aja itu. Kemudian kalau waktu berarti waktunya, bukan hanya menunjukkan jam saja ya, waktu ya. Bisa juga menunjukkan sekarang, besok, kemarin, itu juga waktu. Kemudian suasana. Suasana itu berarti suasananya seperti apa? Seperti itu misalnya sedang hujan, itu pun suasana. Contohnya misalnya kayak latar tempat, misalnya ya contohnya gini, kemarin di rumahku terjadi keributan yang sangat luar biasa, titik. Berarti di situ sudah ada latar tempat, sudah ada latar waktu, dan sudah ada latar suasana. Waktunya kapan? Kemarin. Latar tempatnya di rumahku, suasananya keributan. Sudah? Bisa ya dipahami ya? Ya. Kita lanjut yang bagian E. Yang bagian E yaitu sudut pandang. Ini. Sudut pandang ini gampang-gampang susah ya. Tolong didengar baik-baik. Di sini sudut pandang terbagi atas 2, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau dikatakan sudut pandang orang pertama, berarti kalau orang pertama berarti saya, misalnya ibu guru. Ibu guru mau menulis sebuah cerpen. Kemudian ibu guru menceritakan tentang ibu guru. Maka ibu guru adalah sudut pandang orang pertama. Ya, itu kalau dibilang sudut pandang orang pertama. Kemudian kalau dibilang sudut pandang orang ketiga, misalnya ibu guru menceritakan orang lain. Begitu. Ibu guru menceritakan orang lain, berarti ibu guru menggunakan kata bisa, misalnya ibu guru menceritakan tentang si Dewi. Maka di dalam ceritanya ibu guru ini, ibu akan membicara tentang Dewi, atau dia.
Seperti itu. Tapi kalau tadi sudut pandang orang pertama, karena ibu guru menceritakan tentang ibu guru, maka saya. Begitu. Saya. Kalau sudut pandang orang ketiga, berarti ibu menceritakan cerita orang lain, berarti Dewi. Dia, atau mereka, teman-temannya si Dewi misalnya. Begitu. Itu untuk sudut pandang. Kemudian bagian F, gaya bahasa. Gaya bahasa ini, contohnya begini. Misalnya, kamu mau beli novel. Begitu. Kamu lihat dulu ceritanya, kamu lihat cara isi dalam novel itu. Gaya bahasanya maksudnya bahasa yang digunakan si pengarang. Kalau bahasanya yang digunakan si pengarang itu menurutmu sesuai dengan dirimu, cocok dengan dirimu, maka kamu akan suka dengan cerita itu. Beda gaya bahasa menulis cerpen, novel, beda gaya bahasa untuk menulis berita. Kenapa kamu tidak suka mendengar berita, atau kenapa kamu tidak suka membaca buku? Karena gaya bahasanya seperti itu, ya. Kalau gaya bahasanya buku kan formal, kita malas membacanya. Tapi kalau kamu membaca novel sampai setebal-tebalnya pun novel itu, karena gaya bahasanya menarik, kamu suka sesuai dengan gaya bahasamu, sesuai dengan umurmu bahasanya, maka kamu setebal-tebalnya novel itu bisa kamu baca. Tapi kalau buku itu adalah buku bacaan, buku paket misalnya, karena gaya bahasanya monoton, seperti itu, formal, maka kamu tidak suka membacanya. Itulah yang disebut dengan gaya bahasa. Seperti itu, ya. Kemudian yang bagian G, amanat. Amanat itu berarti amanat yang disampaikan oleh si penulis atau pesan yang disampaikan si penulis dari cerita itu. Pesan apa yang bisa kita ambil dari cerita yang dibuatnya. Jadi kalau menulis cerita itu atau menulis teks narasi itu atau menulis novel atau cerpen, tidak sembarangan tulis yang tidak ada tujuannya apa. Jadi maka di dalam cerita itu harus ada amanat, pesannya apa yang ingin mau disampaikan si penulis dari ceritanya itu. Itulah yang disebut dengan amanat. Ya, kita lanjut. Itulah tadi unsur-unsur intrinsik. Ya, unsur-unsur intrinsik dari A sampai F. Kemudian sekarang masuk nomor 2 yaitu unsur ekstrinsik. Di situ Ibu tuliskan biografi penulis. Kalau dikatakan unsur ekstrinsik berarti di luar dari cerita itu. Kalau di luar dari cerita itu, maka berbicara tentang si penulis. Misalnya tadi ibu guru menulis cerita itu. Yang dibicarakan adalah tentang ibu guru. Di situ dibuat biografi penulis atau latar belakang si penulis. Kenapa ibu menceritakan itu? Apa sebabnya saya menuliskan cerita itu? Tujuan saya untuk menuliskan cerita itu apa? Itu yang disebut dengan unsur ekstrinsik. Di luar cerita, tidak ada sangkut pautnya sama ceritanya yang saya buat. Yang di dalam unsur ekstrinsik itu yaitu tentang si penulis. Contohnya tadi ibu guru menulis cerita, berarti yang dibicarakan itu adalah tentang ibu guru. Keadaan ibu guru waktu menulis cerita itu seperti apa, kemudian siapa-siapa aja yang mendukung ceritanya ibu guru itu. Paham ya? Ya, mudah-mudahan semuanya paham dari penjelasannya ibu guru. Kalau kurang paham, boleh diputar ulang kembali, kemudian catat mana yang menurutmu perlu, yang tidak ada di buku paketmu. Untuk bagian yang pertama, unsur intrinsik itu ada di buku paket kita halaman 24 ya, bab 3 halaman 24. Di situ juga sudah ada dijelaskan ya untuk unsur
intrinsik. Kemudian yang tidak ada yaitu unsur ekstrinsik. Ini biasa jarang ditanyakan unsur ekstrinsik ini, tapi tidak ada salahnya Ibu jelaskan. Kalau ada intrinsik berarti harus ada ekstrinsik. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu Guru. Apabila ada yang kurang, memang kamu sudah ulang-ulang dengar kurang mengerti, nanti boleh dipertanyakan di forum grupnya masing-masing. Terima kasih. Ya, kita lanjut ke bagian B, yaitu menceritakan kembali teks cerita imajinasi. Nah, ketika kita akan menceritakan kembali teks cerita imajinasi, hal yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu membaca atau menyimak dengan baik teks narasi yang kita akan ceritakan kembali. Kemudian, ketika kita selesai membaca atau menyimaknya, kalian mencatat hal-hal yang penting dari teks narasi yang kalian telah baca tadi atau kalian simak. Nah, hal-hal yang penting yang dimaksud di sini adalah misalnya peristiwa-peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks cerita imajinasi yang kalian telah baca atau kalian simak. Kemudian, dari catatan kalian tadi, kalian kembangkan lagi teks cerita imajinasi yang kalian telah baca atau kalian simak tadi. Dari catatan itu kalian kembangkan menjadi sebuah teks narasi atau teks cerita imajinasi menurut atau dengan menggunakan kalimat kalian sendiri. Nah, itu tentang menceritakan kembali teks cerita imajinasi. Jadi ketika kita menceritakan kembali teks cerita imajinasi, intinya di sini bahwa atau kesimpulannya bahwa kita menggunakan kalimat kita sendiri. Sampai di sini paham? Ya, jadi jika kalian belum paham tentang penjelasan dari Bapak Ibu Guru, kalian bisa bertanya melalui grup atau melalui WA ya, melalui WA. Jika kalian masih belum mengerti tentang penjelasan Bapak dan Ibu Guru, kemudian juga kalian bisa memutar kembali video pembelajaran kita. Dan untuk tugasnya, kalian bisa lihat di Google Classroom. Kemudian tugasnya itu dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan batas pengumpulannya. Dan jangan lupa belajar di rumah. Untuk hari ini sampai di sini dulu materi kita. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.